Orang yang cerdas itu mampu mendudukkan antara makhluk dengan pencipta. Kenapa dikatakan menggelikan orang bahlul bin tidak cerdas itu? Karena biasa mereka menyandingkan antara sembahannya yang adalah Tuhan pencipta alam menurut mereka, dia sandingkan dengan manusia yang posisinya hanya seorang nabi. Contoh misalnya, ketika ada orang yang tidak cerdas, ya, mencoba untuk membanding-bandingkan antara Rasulullah Muhammad SAW yang adalah manusia dengan Tuhannya yang menurut mereka adalah pencipta alam semesta. Ini naif, ini memalukan, ini aib. Tapi orang yang tidak cerdas itu terkadang memang akalnya nggak berfungsi, sehingga ayam pun dia terkadang bandingkan dengan dirinya. Demikianlah orang yang tidak cerdas itu. Puaskan diri Anda menghujat Islam, dan saya pun akan mencoba untuk mewaraskan Anda bahwa menyembah manusia Yesus itu adalah ajaran yang dicontohkan oleh iblis. Yesus datang bukan untuk mengajarkan dirinya adalah Tuhan. Yesus datang bukan mengajarkan dirinya untuk disembah. Nah, kalau begitu, siapa yang ngajarin Anda menyembah Yesus? Kalau Yesus aja tidak mengajarkan itu, lantas dari mana Anda terima ajaran menyembah Yesus itu? Siapa yang ngajarin Anda? Markus 5:2 sampai nomor 6 yang mempraktikkan menyembah Yesus itu adalah orang yang kerasukan setan. Yesus Anda katakan tidak mengajarkan itu, ya sudah. Berarti ajaran Anda itu tidak berkesesuaian dengan ajaran Yesus. Lagi-lagi gagal Yesus itu. Apa yang sukses dari ajaran Yesus? Tolong Anda tunjukkan kepada saya. Oh, jadi yang kamu maksud misi. Ya, misi Tuhan itu tidak pernah gagal, bahkan sukses. Sukses. Misi Tuhan datang ke dunia bukan manusia Kristus itu supaya disembah-sembah. Tidak ada itu Yesus itu mengatakan pada murid-muridnya sembahlah aku, nggak ada. Dia adalah Tuhan yang datang ke dunia. Aku dan Bapa adalah satu. Barang siapa melihat aku melihat Tuhan. Ya, apakah murid itu langsung percaya? Tidak. Ya, tidak langsung percaya walaupun dia mengikut. Ya, dia masih bertanya-tanya. Ya, makanya Yesus itu nggak pernah menyuruh murid-muridnya itu menyembah dia. Akulah Tuhan, sembahlah aku. Nggak pernah Yesus mengatakan seperti itu. Tapi ketika Yesus itu memperlihatkan keajaiban-keajaibannya, menunjukkan mukjizat-mukjizatnya, ya, murid-murid itu akhirnya memanggil dia Tuhan. Itu loh. Misi Tuhan itu bukan supaya manusia itu menyembah manusia Kristus itu, bukan itu. Misi Tuhan itu apa? Penebusan itu. Paham nggak? Tadi kalau bilang gagal misi Tuhan, berhasil. Itulah kemenangan. Yesus disalib, itulah kemenangan. Ya, itulah kemenangan Tuhan. Makanya kami itu bersuka cita. Bersuka cita karena apa? Yesus itu manusia Kristus itu taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Ya. Semua orang yang terkutuk karena dosa dibuat oleh Tuhan supaya jadi tidak terkutuk. Ya. Dia yang menanggung dosa, menanggung kutuk. Gitu loh. Supaya saya dan Anda tidak menjadi manusia yang terkutuk karena dosa. Saya dan saudara ini adalah manusia terkutuk. Karena kita ini adalah orang yang berdosa. Tuhan itu membuat supaya Anda dan saudara itu menjadi tidak terkutuk. Itulah kemenangan. Tidak gagal misinya. Berhasil. Kok gagal? Berhasil. Buktinya miliaran orang percaya. Ya kan? Gagal apanya? Nggak gagal. Makanya itu diperingati oleh orang Kristen. Setiap hari Minggu orang Kristen itu beribadah. Itu untuk memperingati kemenangan.
Jadi ibadah orang Kristen bukan hari Minggu aja, setiap hari dia beribadah, tapi ibadahnya beda dengan orang Islam. Gitu. Lalu kemudian Anda mengatakan Yesus disalib itu adalah kemenangan. Berarti itu adalah kemenangan iblis. Kenapa? Iblis yang kemudian membisikkan ke telinga Yudas agar Yudas itu berkhianat kepada Yesus. Artinya sukses dia membujuk Yudas agar berkhianat kepada Yesus dan melaporkan Yesus agar apa? Agar Yesus ditangkap, agar Yesus disalib. Berarti yang sukses di sini bukan Yesus. Yang sukses di sini adalah iblis, Pak. Ya, kalau dia datang untuk menebus dosa dengan mati di tiang salib, maka dia akan menyerahkan dirinya kepada siapapun yang mampu menyalibnya. Bukan malah melawan, bukan malah sembunyi, lari, melakukan perlawanan, bukan. Tetapi memberikan dirinya. Dan tidak akan lagi mengatakan, Eli, Eli lama sabaktani. Dia akan mengajarkan, ayo siapa yang mau membunuh saya? Aku datang untuk menebus dosa kalian. Bunuhlah. Ini tidak, Pak. Yes. Jadi Bapak jangan halusinasi. Yang sukses di sini adalah iblis. Sukses menyalibkan Yesus. Kalau Anda pahami lebih jauh, yang membuat manusia jatuh ke dalam dosa waris menurut agama Anda itu adalah iblis. Iblis yang menyebabkan Adam makan buah ilmu pengetahuan sehingga keturunannya menanggung dosa waris. Nah, lalu kemudian kalau dosa waris itu betul adanya, ya, dan kemudian penyaliban itu betul-betul dari Tuhan, berarti Tuhan sendiri mencari kesalahan manusia untuk bagaimana manusia itu masuk ke dalam neraka. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena iblis yang kemudian membuat tipu daya sehingga Adam jatuh ke dalam dosa. Sehingga Adam menanggung dosa, keturunannya juga berimbas menanggung dosa. Bagaimana kemudian caranya agar dosa Adam itu terhapuskan, dosa keturunan Adam itu terhapuskan? Maka kemudian harus ada yang datang menebusnya. Nah, ketika Yesus datang, ternyata kalau dia benar untuk menebus dosa, maka iblis akan menghalang-halangi Yesus agar tidak disalib. Iblis akan berjuang mati-matian agar manusia tidak membunuh Yesus. Karena kapan Yesus dibunuh, maka sia-sia mereka menjatuhkan Adam ketika di Gan Eden. Kenapa? Karena dengan matinya Yesus di tiang salib, maka dosa waris yang merupakan prakarsa daripada iblis di Gan Eden itu sia-sia. Kenapa? Karena dengan matinya Yesus, dosa ya yang diwariskan Adam itu percuma. Karena itulah kemudian iblis akan menghalangi Yesus agar tidak disalib. Iblis yang mengajarkan Yudas agar Yesus itu disalib. Jadi yang sukses di sini iblis.